Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaiful Hasan, NIM 1913110033. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Nasional Indonesia. Nah, teman-teman, kali ini kita akan belajar menganalisis peninggalan sejarah yang mengalami perkembangan dari masa prasejarah, kemudian eh, masa kerajaan Hindu-Buddha, dan akhirnya yaitu pada masa kerajaan Islam. Nah, salah satu peninggalan sejarah yang saya ambil yaitu wayang. Nah, tentunya wayang merupakan istilah yang tidak asing lagi untuk didengar oleh kita, terutama untuk warga Indonesia, karena wayang itu merupakan warisan budaya bagi Indonesia itu sendiri. Nah, langsung saja, pada masa prasejarah, wayang ini dikenal dengan nama Hyang atau Diang. Nah, teman-teman bisa menemukannya di Museum Sono Budoyo yang terletak di Jalan Pangalukan nomor 6 Yogyakarta. Nah, bentuk wayang pada masa prasejarah ini masih sangat kasar dan sederhana, karena eh, bahan dasar pembuatannya pun berasal dari rumputan kering yang diikat seperti itu. Nah, pada masa prasejarah ini wayang digunakan sebagai pemujaan kepada roh-roh nenek moyang pada masa itu. Nah, dan wayang pada masa prasejarah ini lahir pada masa zaman Neolitikum, atau yang kita kenal dengan zaman Batu Muda, yaitu pada tahun 1500 sebelum Masehi. Nah, cerita pewayangan pada masa prasejarah ini yaitu menceritakan nenek moyangnya, yaitu artinya menceritakan bagaimana sikap kepahlawanan nenek moyang dan bagaimana kisah petualangan dari nenek moyangnya tersebut, seperti itu. Nah, pada masa prasejarah ini waktu untuk pewayangan yaitu dilakukan pada malam hari, atau dilakukan pada eh, maaf dilakukan pada malam hari atau setelah panen. Kenapa dilakukan pada malam hari? Karena pada malam hari mereka percaya bahwa roh-roh nenek moyang tersebut bergentayangan, seperti itu. Nah, dan untuk tempat pewayangannya yaitu biasanya dilakukan di rumah, khususnya di bilik, halaman, maupun tempat-tempat yang dianggap sakral ataupun keramat, seperti itu. Nah, karya sastra pada masa prasejarah ini belum ada pembukuan, sehingga belum ada karya sastra yang berkaitan dengan pewayangan pada masa itu. Nah, bentuk cerita pada masa prasejarah ini menggunakan lisan-kelisan. Jadi membudayakan cara mereka membudayakan membudayakan dari generasi ke generasi, yaitu masih menggunakan dari mulut ke mulut atau lisan ke lisan, seperti itu. Selanjutnya kita beralih kepada zaman kerajaan Hindu-Buddha. Nah, pada masa kerajaan Hindu-Buddha ini wayang dikenal dengan wayang beber. Kenapa? Karena bahan dasar pembuatan pada masa kerajaan Hindu-Buddha ini berasal dari menggunakan kain yang dilukis di atasnya, seperti itu. Nah, teman-teman bisa menemukannya di salah satu museum yang ada di Indonesia, yaitu Museum Negeri Jawa Tengah Romo Warsito, yang terletak di Jalan Abdurrahman nomor 1 Semarang. Nah, bentuk wayang pada pada masa kerajaan Hindu-Buddha ini masih sangat sederhana
namun sudah ada perkembangan dari bahan dasar, yaitu yang awalnya berasal dari rumputan pada masa prasejarah, namun pada masa kerajaan Hindu-Buddha ini sudah terbuat atau menggunakan kain yang dilukis di atasnya. Nah, pada masa prasejarah ini ya gambaran wajah manusia menghadap ke depan seperti yang terukir pada relief candi-candi seperti pada masa itu. Nah, pada masa kerajaan Hindu-Buddha ini, wayang digunakan sebagai magis regius, artinya tidak jauh dengan masa prasejarah, yaitu digunakan sebagai pemujaan kepada arwah nenek moyangnya tersebut. Nah, selain itu juga sebagai alat pendidikan dan komunikasi, artinya dalam pewayangannya mereka para dalang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan seperti itu. Juga wayang ini digunakan sebagai alat penyalur karya seni dan juga sebagai hiburan pada masa itu. Nah, selanjutnya yaitu pada masa kerajaan Hindu-Buddha ini, wayang ini lahir pada masa kerajaan Kahuripan, yaitu tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Airlangga pada tahun 976 sampai 1012 Masehi. Nah, cerita pada masa kerajaan Hindu-Buddha ini mengambil dari kitab Ramayana dan kitab Mahabharata, yaitu merupakan salah satu kitab yang terkenal pada masa itu. Nah, salah satu contoh cerita yang diambil yaitu kisah perang Baratayuda, di mana perang Baratayuda ini merupakan perang saudara antara keluarga kesatria dengan keluarga pemberontak seperti itu. Nah, untuk pewayangan pada masa kerajaan Hindu-Buddha ini juga dilaksanakan pada malam hari, dan untuk tempatnya biasanya dilaksanakan di halaman atau tempat-tempat yang dianggap sakral atau keramat. Nah, biasanya dilakukan oleh syaman atau orang sakti atau dukun seperti itu. Nah, bahan dasar pembuatannya yaitu menggunakan kain yang dilukis di atasnya. Juga pada masa ini menggunakan daun lontar sebagai bahan dasar pembuatan wayang seperti itu. Nah, pada masa kerajaan Hindu-Buddha ini, karya sastra yang berkaitan dengan pewayangan pada masa ini yaitu diambil dari kitab Ramayana dan Mahabharata, yang mana kitab Ramayana dan Mahabharata ini merupakan salah satu kitab suci agama Hindu seperti itu. Nah, selanjutnya kita beralih kepada zaman kerajaan Islam. Pada zaman kerajaan Islam, wayang dikenal sebagai wayang purwa, yang mana teman-teman bisa menemukannya di salah satu museum di Indonesia. Wayang purwa ini juga terletak di Museum Negeri Jawa Tengah Rongowarsito, yaitu terletak di Jalan Abdurrahman Saleh nomor 1 Semarang. Jadi peninggalan wayang pada masa Hindu-Buddha dan pada masa kerajaan Islam ini dimuseumkan di museum yang sama seperti itu. Nah, bentuk wayang pada masa kerajaan Islam yaitu wayang dibuat pipih menjadi 2 dimensi, digambar miring sehingga tidak menyerupai
relief pada candi-candi pada masa itu. Dan juga pada masa ini diberi warna dasar putih dan hitam sebagai warna dasar pakaiannya. Nah, gambar muka wayang dibuat miring dan tangan masih menyatu dengan badan, namun tangan ini sudah bersendi seperti itu. Nah, juga pada masa ini wayang diberi gapit untuk menancapkan kayu serta diberi lubang untuk menancapkannya. Nah, pada masa ini juga rambut wayang ditata lebih gemburan, dan juga pada masa kerajaan Islam ini wayang dilengkapi dengan senjata-senjata seperti panah dan keris. Nah, pada masa kerajaan Islam, wayang ini digunakan sebagai sarana dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Nah, biasanya ini dilakukan oleh para wali songo seperti itu. Nah, selain sebagai sarana dakwah, wayang pada masa kerajaan Islam ini digunakan sebagai sarana pendidikan dan komunikasi. Artinya pada saat pewayangannya para dalang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan seperti itu. Juga wayang ini digunakan sebagai sumber sastra dan budaya, sebagai sarana hiburan untuk masyarakat pada masa itu. Nah, wayang pada masa kerajaan Islam ini lahir pada masa kerajaan Demak, yaitu sekitar tahun 1518 Masehi seperti itu. Nah, cerita pada masa kerajaan Islam ini yaitu merupakan perpaduan antara cerita pewayangan pada masa sebelumnya, yaitu pada masa kerajaan Hindu-Buddha dan kerajaan dan budaya Islam pada masa itu. Cerita pada masa kerajaan Islam pada masa itu merupakan kombinasi antara budaya Islam dan budaya sebelumnya, yaitu masa kerajaan Hindu-Buddha. Contohnya yaitu para wali songo biasanya menggunakan tokoh sebelumnya, yaitu keluarga Pandawa, tapi mereka mengimplisitkan atau menjadikan tokoh tersebut sebagai simbol rukun Islam seperti itu, sehingga Islam itu mudah diterima oleh masyarakat Jawa, karena pada masa kerajaan Islam ini merupakan masa peralihan dari masa kerajaan Hindu-Buddha, sehingga para wali songo tidak semerta-merta langsung menghapus budaya sebelumnya. Jadi mereka mengkombinasi dengan budaya Islam seperti itu. Nah, waktu pewayangan pada masa kerajaan Islam ini juga sama, dilakukan pada malam hari. Nah, bahan dasar pembuatan wayang pada masa kerajaan Islam ini terbuat dari kulit binatang seperti kambing, kerbau, dan sapi. Namun juga pada masa ini wayang berbahan dasar dari kulit kayu seperti itu. Nah, salah satu karya sastra yang berkaitan dengan pewayangan pada masa kerajaan Islam ini yaitu salah satunya yaitu Pustaka Raja Purwa, Serat Wedatama, dan Tripama. Nah, selanjutnya bagaimana sih nilai luhur dari wayang pada masa prasejarah, masa kerajaan Hindu-Buddha, dan masa kerajaan Islam? Nah, nilai luhur wayang dari ketiga zaman ini yaitu yang pertama yaitu memiliki sikap religius yang tinggi.
Yang kedua, memiliki prinsip yang kuat. Selanjutnya yaitu kecintaan dengan daerah. Yang nomor 4, patuh pada aturan. Yang kelima, keinginan untuk berkembang, seperti itu. Nah, dan selanjutnya yaitu persamaan tradisi dari ketiga zaman, yaitu sama-sama memiliki jiwa seni yang tinggi. Artinya pada setiap zaman, pada setiap masa ini, wayang mengalami perkembangan yang signifikan, karena pada masa ke masa pengetahuan manusia juga mengalami perkembangan, seperti itu. Selanjutnya memiliki sikap religius dan kepercayaan yang tinggi, dan memiliki rasa ingin mengembangkan jiwa seni, seperti itu. Selanjutnya, apa sih perbedaan tradisi wayang pada dari tiga zaman tersebut? Yaitu yang pertama, kepercayaan yang berbeda-beda dari ketiga zaman. Kalau pada zaman prasejarah, mereka menganut sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, mereka mempercayai para dewa-dewa. Dan masa kerajaan Islam, mereka eh, mulai menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya yaitu dari perbedaannya dari segi fungsi. Pada masa prasejarah dan pada masa kerajaan Islam, pada masa prasejarah dan kerajaan Hindu-Buddha, wayang ini digunakan sebagai bentuk pengujian kepada roh-roh nenek moyang. Namun pada masa kerajaan Islam, wayang digunakan sebagai media penyebaran agama Islam. Selanjutnya, perbedaan dari ketiga zaman, yaitu isi yang terkandung dalam cerita wayang tersebut. Dan terakhir yaitu tentunya watak tokoh dalam pewayangan dari setiap zaman tersebut. Nah, kesimpulannya, wayang mengalami perkembangan secara signifikan setiap masa. Artinya wayang selalu mengalami perubahan, baik dari itu segi bentuk, segi fungsi, dan lain sebagainya dari zaman ke zaman. Nah, pada masa prasejarah, bentuknya masih sangat kasar karena terbuat dari rerumputan yang diikat. Namun pada masa selanjutnya, yaitu pada masa kerajaan Hindu-Buddha, sudah mengalami perkembangan dari bahannya, yaitu menggunakan kain yang dilukis di atasnya. Namun dari segi bentuknya masih sama dengan masa prasejarah, yaitu bentuknya masih sangat sederhana. Dan akhirnya pada masa kerajaan Islam, pembuatan wayang menggunakan bahan dasar, yaitu berasal dari kulit. Nah, dari itu kita memahami bahwasanya memang benar bahwasanya wayang mengalami perkembangan dari setiap zamannya. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.